Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Karomah, yaitu kajian Ramadan di rumah, pimpinan cabang Persis Astana Anyar beserta Badan Otonom. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua kembali, bisa kemudian melaksanakan aktivitas rutinitas kita, di antaranya melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan di hari yang pertama ini. Selain itu, alhamdulillah kita bisa kemudian mengikuti salah satu program dari pimpinan cabang Persis Astana Anyar beserta Badan Otonom, yaitu mengadakan kajian Karomah, kajian Ramadan online di rumah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang hadisnya singkat tapi maknanya sangat luar biasa sekali. Kenapa kita harus melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan? Di hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati war ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma idastuni batil kabair. Salat yang 5 waktu, begitu pula dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan itu bisa menjadi penghapus pelebur terhadap dosa-dosa apabila kita menjauhi dosa yang besar. Hadis itu kalau kita simpulkan, maka yang pertama, sholat 5 waktu akan menjadi penghapus dosa sehari. Jumat ke Jumat yang kita lakukan, khususnya kaum laki-laki, melaksanakan Jumat seminggu sekali akan mampu menghapus dosa selama seminggu. Dan Ramadan ke Ramadan yang kita lakukan dari tahun ke tahun akan mampu menghapus dosa selama setahun. Tentu kita akan terbebas dari dosa dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala akan terbebas dari berbagai macam dosa dan kesalahan. Tapi hadis ini perlu kita perjelas kembali, perlu kita pertegas kembali. Kalau kemudian sholat 5 waktu itu sebagai penghapus dosa sehari, pertanyaannya adalah sholat 5 waktu yang bagaimana yang mampu menghapus dosa sehari tersebut. Kalau kemudian sholat Jumat yang kita lakukan selama seminggu sekali itu akan mampu menghapus dosa selama seminggu, pertanyaannya adalah sholat Jumat yang seperti apakah yang akan mampu menghapus dosa selama seminggu. Begitu pula dengan Ramadan ke Ramadan, saum ke saum yang kita laksanakan selama sebulan penuh dari saum ke saum tersebut, itu akan mampu menghapus dosa selama setahun. Pertanyaannya adalah Ramadan yang seperti apa yang akan mampu menghapus dosa selama setahun tersebut. Nah, yang pertama mengenai masalah sholat 5 waktu. Ini pernah Rasulullah SAW pun berdialog dengan para sahabat dan kita bisa temukan dialog Rasul itu dalam kitab Sahih Bukhari. Di sana Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat dengan pertanyaan, a'ra'aitum lau anna naharon bi babi ahadikum. Bagaimana pandangan sikap kamu sekalian kalau ada sebuah rumah tersebut pintunya kemudian menghadap ke sebuah sungai, yaktasilu homsan, kemudian orang itu yang punya rumah tadi mandi 5 kali dalam sehari. Pertanyaan itu adalah memerlukan jawaban. Dan jawaban para sahabat
tentu akan sama dengan jawaban kita. Kalau ada seseorang kemudian dia mandi 5 kali dalam sehari, la yumkin min dironihi, tentu tidak akan mungkin ada daki yang nempel di tubuh orang tadi. Maka kata Nabi, padzalika, maka itulah perumpamaan solat yang 5 waktu yang hasul khotoya, yang akan menghapus dosa-dosa. Jadi solat 5 waktu itu digambarkan seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari, kemudian mampu menghapus dosa atau mampu menghilangkan daki. Tapi kalau kemudian solat 5 waktu itu digambarkan seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari, pertanyaannya adalah mandinya mandi yang seperti apa? Kalau kemudian dia mandi menggunakan air yang bersih, di tempat yang bersih, menggunakan sabun, badannya dikosokkan, maka tentu mandi yang semacam itu akan mampu menghilangkan daki. Begitu juga dengan sholat kita. Sholat itu akan mampu menghilangkan daki atau mampu menghilangkan dosa itu apabila dilaksanakan niatnya, maqasid, tujuannya ikhlas karena Allah. Yang kedua, kaifiatnya adalah mencontoh bagaimana kaifiat Nabi melaksanakan sholat. Dan yang ketiga adalah ada ruh, ada asar dalam kehidupannya. Apa asar dalam kehidupannya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi sebenarnya kalau sholatnya benar, ikhlas karena Allah, kemudian kaifiat yang mencontoh Rasul, apalagi kemudian ada asar dampak dalam kehidupan, maka sholat yang semacam itu tentu akan mampu menghapus dosa-dosa kita selama sehari. Yang kedua, ihwatul iman, yaitu sholat Jumat. Nah, sholat Jumat ini juga sama, menghapus dosa selama seminggu. Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, yaitu maniktasala yaumal Jumat, siapa orang yang mandi pada hari Jumat sumaroha, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian dia melaksanakan sholat, dari mulai sholat tahiyatul masjid, pasola makudiro, kemudian dia melaksanakan sholat sekemampuannya, sholat intidor, sumaan sota, kemudian dia berhenti hatta ya berugol imam min khutbatihi, sampai selesainya imam menyampaikan khutbah, summa yusolli ma'ahu, setelah itu kemudian dia sholat bersamanya. Maka kata Nabi, ghufira lahu ma bainal Jum'at wa Jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosanya antara Jumat hari ini dan Jumat yang akan datang, wa fadlus salasa ayyam, ditambah 3 hari. Jadi jumlah keseluruhannya 10 hari kita diampuni dosa. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ampunan dosa dari Allah, dihilangkan, dihapus dosanya selama seminggu. Tapi tentu sholat Jumat yang seperti apa? Sholat Jumat yang berkualitas. Bukan hanya sholat Jumat yang kemudian rutinitas saja, tapi kualitas Jumatnya tentu yang harus dipertanyakan. Sholat Jumat yang sesuai dengan pelaksanaan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, sebagai mukaffirat, penghapus dosa itu, war ramadhanu illa ramadhana, dari saum ke saum. Ini akan menghapus dosa kita selama setahun. Sebagaimana Nabi menjelaskan, man soma ramadhana, siapa orang yang saum di bulan Ramadan, imanan, dasarnya iman, wahtisaban, dan mengharap keriduan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbih, maka akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah terdahulu. Bukan hanya saum, man qoma ramadhana, yaitu melaksanakan qiyamu Ramadan pun sama. Maka ihwatul iman, pelaksanaan saum di bulan Ramadan akan mampu menghapus dosa itu adalah saumnya yang berkualitas. Ciri yang berkualitas itu
sebagaimana disabdakan Nabi, idza jaa sahru Ramadan, apabila datang bulan Ramadan dibukakannya pintu surga, artinya amaliyahnya segala macam amaliyah yang terbaik diisi Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas soleh, kemudian mampu menutup pintu rapat neraka dan mampu membelenggu setan. Oleh karena itu, maka saum yang berkualitas bukan hanya menahan makan dan minum, laisa siyam minal akli wasarbi, bukanlah saum itu dari makan dan minum saja, innama siyam minas sam'i wal basar, tapi saum juga harus mampu menahan dari penglihatan, pendengaran, wa minal ma'sami, dan dari berbagai macam dosa dan pelanggaran. Nah, itulah kalau saum Ramadan kita diisi dengan aktivitas amaliyah soleh, mampu menahan dari berbagai macam yang merusak nilai ibadah saum, maka tentu saum kita berkualitas dan akan mampu menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kita sekalian. Ihwatul iman yang dimuliakan Allah, oleh karena itu mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke golongan orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung, sehingga kita keluar dari Ramadan ini adalah menjadi kelompok orang-orang yang sukses. Sukses bukan hanya sukses melaksanakan ibadah saumnya saja, tetapi sukses mendapatkan balasan nanti di akhirat kelaknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.